Di awal kisah ada rumor yang mengatakan bahwa ada sebuah pulau misterius di Pasifik Selatan, di mana seluruh penduduknya wanita semua. Biasa orang-orang memanggilnya Pulau Perawan, dan juga konon katanya terdapat benih misterius di pulau tersebut, di mana mereka bisa menjadi awet muda. Maka dari itu banyak orang mencari pulau tersebut. Salah satunya orang yang bernama Tuan Song, yang ingin menjadi awet muda. Maka dari itu ia mengirimkan anak buahnya untuk mencari pulau tersebut. Lalu kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Wang. Kala itu dia mendengar berita mengenai tujuan dari Tuan Song, yang dimana Tuan Song akan mendanai pencairan pulau tersebut dengan modal yang sangat besar. Sebenarnya sampai saat ini hanya ada satu orang yang pernah menginjakan kakinya di pulau tersebut, yaitu seorang penjelajah yang terkenal yang bernama Li, yang dimana Li sendiri adalah ayahnya Wang. Namun hingga sekarang ayahnya Wang tidak pernah kembali dari pulau tersebut. Karena ingin menemukan ayahnya, kemudian Wang bertekad untuk mengikuti ekspedisi Tuan Song. Setelah berangkat, di sana ia bertemu dengan pria yang bernama Hyun. Hyun mengaku bahwa dirinya adalah seorang navigator terkenal. Setelah mereka menyiapkan semuanya, Wang dan Hyun pun langsung berangkat. Setelah seperempat perjalanan, mereka terlihat baik-baik saja dan menikmati perjalanan. Namun setelah berjalan 2 bulan lamanya, mereka sangat kacau, ditambah lagi persediaan makanan menipis. Mereka hanya bisa pasrah. Akan tetapi ketika Wang tiduran, tiba-tiba saja ada burung berak tepat di kepalanya. Wang langsung sadar bahwa dirinya dekat dengan sebuah pulau. Ternyata benar saja ketika Wang melihatnya melalui teropong. Akan tetapi saat mereka akan menuju pulau tersebut, ombak di sekitar sangat besar sehingga membuat mereka terombang-ambing dan mereka pun terlempar di sisi pantai. Ketika mereka sadar, tiba-tiba saja terdapat segerombolan wanita. Lalu kemudian mereka pun langsung dibawa ke desa wanita tersebut untuk diinterogasi. Hyun yang melihat wanita semua, kemudian Hyun mencoba merayu dan ngobrol dengan wanita di sana. Namun sayangnya perbuatan Hyun sangatlah ceroboh, sehingga mereka mendapatkan hukuman. Lalu mereka pun dikurung. Dan datanglah pemimpin wanita tersebut menghampiri dan berkata bahwa dalam 500 tahun terakhir ini hanya ada 5 navigator yang pernah menginjakan kakinya di pulau tersebut. Bisa diperkirakan dari perkataan tersebut mereka semua sudah berumur 500 tahun. Namun Hyun tidak percaya dengan perkataan pemimpin tersebut. Kemudian mereka mencari jalan keluar agar bisa pergi dari pulau tersebut. Akan tetapi Hyun terkena jebakan, dan Hyun pun tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu Wang tiba di sebuah gubuk dan memasukinya. Secara bersamaan ada gadis yang bernama Muyan dan saudaranya memasuki gubuk itu juga. Dan ternyata gubuk itu adalah toilet. Wang yang tidak tahu pun merasa ketakutan dan tidak bisa apa-apa. Lalu Wang pun berlari sambil dikejar oleh para wanita, sehingga membuat Wang tertangkap. Di sini sang pemimpin berkata bahwa kalau ada orang yang kabur dari pulau tersebut adalah tindakan dosa. Secara bersamaan Hyun pun tiba di tempat itu. Ia juga mengancam seluruh penghuni pulau. Ia berkata bahwa dirinya adalah seorang prajurit tempur. Akan tetapi mereka semua tak menghiraukannya dan langsung memukulinya. Lalu kemudian mereka pun kini dibawa menuju pohon suci dan memanggang mereka. Namun sebelum itu Muyen kembali menyerang Wang yang ingat akan tingkah tak mengenakan terhadap dirinya. Akan tetapi ternyata Muyen malah melepaskan Wang dan Hyun. Tapi sayangnya pelarian mereka sia-sia. Mereka malah terkena jebakan. Dan akhirnya mereka pun kembali dibawa ke pohon suci itu dan kembali memanggang mereka. Namun tiba-tiba saja ada seorang gadis bernama Chun berteriak meminta tolong. Dengan kejadian itu Hyun dan Wang pun mengambil kesempatan untuk kabur. Sementara itu tiba-tiba saja para wanita tersebut menangis ketika melihat temannya tenggelam. Wang yang melihat tersebut tiba-tiba saja berubah pikiran dan memutuskan untuk menolong gadis itu. Dan akhirnya gadis itu pun bisa terselamatkan. Melihat aksi Wang tersebut, para wanita pun langsung memujinya. Lalu Chun meminta kepada pemimpinnya untuk memaafkan mereka berdua karena telah menyelamatkan nyawanya. Lalu sang pemimpin pun mengiyahkan. Akan tetapi ada syarat, mereka harus memulihkan pohon suci yang sempat terbakar hanya dalam waktu 3 bulan saja. Kalau pohon itu tidak pulih, terpaksa mereka akan mengeksekusinya. Dan akhirnya mereka berdua pun menyanggupinya. Waktu pun terasa berlalu. Kini mereka pun sudah mulai dekat dengan para wanita di situ. Keesokannya, Wang dan Hyun mulai merasa senang karena pohon suci yang mereka rusak mulai pulih. Karena hal tersebut, mereka pun merayakan pesta. Terlihat juga di sini Wang sangat menyukai kepada Muyan. Akan tetapi Wang masih belum menyelesaikan satu tugas lagi, yaitu menemukan ayahnya yang pernah menginjakan kakinya di pulau tersebut. Pada keesokan harinya, Muyan membawa Wang ke sebuah tempat,
yang dimana tempat itu adalah tempat terakhir yang mana Muyan melihat ayahnya Wang. Lalu Wang pun di situ menemukan sebuah jurnal milik ayahnya. Di sisi lain, Tuan Song mulai memberitahukan tentang titik sebuah pulau tersebut. Lantas Wang pun mendengar bunyi dari alat pelacak yang ada di dirinya. Lalu Wang pun langsung mengajak Hyun untuk memperingati para wanita, di mana akan ada sebuah kelompok masuk ke dalam pulau tersebut. Lalu mereka pun membuat sebuah rencana. Tak sempat lama dari itu, Tuan Song pun tiba. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa pulau tersebut. Akan tetapi di sini mereka malah tergoda oleh para wanita di sana dan mengabaikan tugasnya. Setelah menunggu cukup lama, Tuan Song pun memutuskan untuk masuk ke pulau tersebut sendirian. Setelah sampai, Hyun dan Wang pun menyambutnya dan langsung mengatakan bahwa pulau tersebut bukanlah pulau yang ia cari. Akan tetapi Tuan Song tidak bodoh dan ia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap para wanita beserta Hyun dan Wang. Lalu dengan terpaksa para wanita itu pun memberitahukan di mana tempat benih misterius tersebut. Tiba-tiba saja Chun melakukan perlawanan, sehingga membuat semua penduduk di situ ikut memberontak. Hal tersebut membuat Tuan Song kabur dan membawa Wang untuk ikut. Ia memaksa Wang untuk menggunakan peledak secepatnya. Lalu Hyun dan para wanita itu tiba di tempat kejadian untuk mengalahkan Tuan Song. Tapi sayangnya mereka terlambat setelah Tuan Song berhasil mengaktifkan peledak tersebut. Pada titik ini Wang harus mengambil keputusan dan berkorban. Kemudian dia pun berlari menuju peledak tersebut, dan terjadilah kesedihan menimpa mereka semua. Mereka semua merasa sangat terpukul atas kejadian tersebut. Namun anehnya, Wang secara ajaib masih hidup dan mulai sadar. Dan film pun berakhir.